Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Balkis Vidya Aisyah akan mempresentasikan UTS Meteorologi Sinoptik berikut. Apa itu meteorologi sinoptik? Meteorologi sinoptik merupakan cabang dari ilmu meteorologi yang mempelajari cuaca dalam skala yang besar. Sinoptik berasal dari bahasa Yunani sin yang artinya bersama dan optikos artinya pengamatan. Cakupan meteorologi sinoptik secara horizontal yaitu menggambarkan lebar wilayah yang dipengaruhi oleh cuaca, sedangkan secara vertikal itu menggambarkan seberapa tinggi atau tebal atmosfer yang dipengaruhi oleh cuaca. Dan skala waktu menunjukkan berapa lama waktu terjadinya fenomena cuaca. Kemudian terdapat skala atmosfer mikroscale, yaitu kurang dari 1 km dengan skala waktu detik hingga menit dengan contoh fenomena yaitu turbulensi dan dust devil. Mesoscale itu cakupan horizontalnya dari 1 hingga 1000 km dengan skala waktu jam hingga harian. Contoh fenomenanya yaitu badai dan tornado. Kemudian ada skala sinoptik 1000 hingga 5000 km dengan skala waktu 1 hingga 10 hari. Selanjutnya ada skala atmosfer yaitu planetary scale yang mencakup lebih dari 5000 km hingga satu planet atau satu bumi dengan skala waktu yang lebih dari 10 hari, bisa mingguan hingga bulanan, dengan contoh fenomena seperti gelombang Rossby dan sirkulasi global. Kemudian lebih lanjut di sini terdapat fenomena skala sinoptik. Yang pertama adalah siklon yang merupakan sistem tekanan rendah. Di sini merupakan daerah dengan pusat tekanan yang lebih rendah daripada daerah sekitarnya. Daerah tekanan rendah ini menyebabkan udara bergerak ke dalam ke daerah yang tekanan lebih rendah itu, sehingga menimbulkan gerakan massa udara naik ke atas atau updraft dan membentuk awan tebal sehingga memicu hujan. Sedangkan antisiklon di sini merupakan sistem tekanan tinggi yang mana merupakan daerah dengan tekanan udara lebih tinggi, sehingga karena tekanan yang tinggi tersebut mengenakan udara ke bawah sehingga udara bergerak keluar, sehingga cuaca di situ cenderung cerah dengan awan yang sedikit. Kemudian ada front cuaca yang merupakan batas antara dua massa udara dengan suhu dan kelembapan berbeda. Contohnya front dingin itu ketika udara dingin mendorong udara hangat dan sering menyebabkan hujan lebat dalam waktu singkat. Kemudian front hangat itu udara hangat bergerak menggantikan udara dingin. Di situ menghasilkan hujan konvektif dan awan berlapis. Dan perbedaan cuaca di wilayah tropis dan lintang menengah. Wilayah tropis dan lintang menengah itu khususnya dibedakan karena distribusi energi matahari yang tidak merata di permukaan bumi. Wilayah tropis terletak di sekitar garis ekuator, yaitu antara 23,5 derajat LU hingga 23,5 derajat LS, sedangkan lintang menengah itu dari 30 hingga 60 derajat lintang utara dan lintang selatan. Letak geografis ini menyebabkan wilayah tropis menerima penyinaran matahari yang relatif konstan sehingga menghasilkan suhu yang tinggi dan sedikit variasi musiman. Sebaliknya, wilayah lintang menengah mengalami perubahan sudut dengan sinar datang matahari yang beda sehingga fluktuasi musimnya lebih jelas dan memiliki 4 musim. Dari segi sistem cuaca, wilayah tropis didominasi oleh proses konveksi vertikal akibat pemanasan permukaan yang intens dan kelembapan udara yang cenderung tinggi. Proses ini menyebabkan massa udara naik ke atmosfer dan membentuk awan konvektif sehingga memicu hujan yang lebat dengan intensitas yang tinggi dibanding dengan lintang menengah. Kemudian sirkulasi atmosfer global di daerah tropis itu mostly dikendalikan oleh sirkulasi Hadley, di mana udara naik di sekitar khatulistiwa dan turun kembali di sekitar lintang menengah, yaitu 30 derajat, membentuk sistem angin pasat serta zona konvergensi.
antar tropis atau ITCZ yang menjadi jalur utama pembentukan awan dan curah hujan yang tinggi. Sementara itu di wilayah lintang menengah memiliki sistem cuaca yang berbeda karena didominasi oleh interaksi antara massa udara hangat dari daerah tropis dan massa udara dingin dari daerah kutub yang bertemu sehingga menghasilkan daerah front cuaca yang memiliki ciri khas atmosfer di lintang menengah. Di wilayah ini fenomena gelombang baroklinik dan gelombang Rossby berperan penting dalam membentuk siklon dan antisiklon ekstratropis yang dapat menyebabkan perubahan cuaca besar dalam waktu yang singkat. Arah angin di wilayah ini umumnya yaitu angin baratan atau westerwise yang menggerakkan sistem cuaca dari barat ke timur. Selanjutnya yaitu sistem koordinat pada analisis atmosfer yang sering digunakan. Yang pertama yaitu sistem koordinat grid kartesian yang memiliki 3 sumbu ortogonal, yaitu X yang menunjukkan arah timur barat, Y menunjukkan arah utara selatan, dan Z arah vertikal yang menunjukkan arah atas atau ketebalan atmosfer. Kemudian terdapat sistem koordinat geographic coordinates, yaitu sistem koordinat yang memiliki sumbu, bujur, lintang, dan ketinggian. Di sini asumsinya bumi berbentuk seperti sebenarnya atau elips dan ketinggian diukur dari permukaan bumi. Berbeda dengan yang ketiga, spherical coordinates yang mana memiliki 3 sumbu juga yaitu ketinggian, lintang, dan bujur. Di sini ketinggian ditunjukkan dengan huruf R, namun menghitungnya dari jarak di pusat bumi. Dan asumsinya bumi merupakan berbentuk bulat, berbeda dengan geografik tadi. Kemudian ada sistem koordinat tekanan atau levels. Di sini kita mengikut kondisi atmosfernya dilihat dengan memotong atmosfer pada lapisan yang memiliki tekanan yang sama. Misalnya lapisan yang memiliki tekanan 1000 HPA gitu. Selanjutnya koordinat sigma atau terrain following vertical coordinates yang mana permukaannya itu mengikuti kontur atau topografi dari bumi. Dasar koordinat memiliki ketinggian yang berbeda tergantung dengan ketinggian permukaan tanahnya. Selanjutnya, sistem koordinat vertikal utama manakah yang sering digunakan pada analisis cuaca skala sinoptik, yaitu sistem koordinat tekanan. Karena kalau ketinggian itu cukup sulit diukur secara langsung, berbeda dengan tekanan yang bisa diukur dengan barometer. Nah, ini terdapat kode sinoptik. Makna dari kode sinoptik ini, yang pertama AAXX ini menunjukkan laporan cuaca darat sinop pada jam utama 00, 6, 12, dan 18. Di sini 12.004, 12 menunjukkan hari ke-12, 00 menunjukkan waktu pengamatan, yaitu 00 UTC, dan 4 menunjukkan tipe indikator angin. Di sini mengartikan bahwa angin diukur dalam knot dari anemometer. Kemudian angka 96935 menunjukkan kode WMO stasiun dari stasiun Juanda, Surabaya. Kemudian 41680 itu 4 menunjukkan bahwa tidak ada data hujan dan 1 menunjukkan bahwa stasiun ini berawak atau menet. 6 menunjukkan dasar awan terendah itu ada di 1000 hingga 1500 meter. 80 menunjukkan jarak pandang horizontal, visibilitas sangat baik. Kemudian 11006, 1 di sini menunjukkan total tutupan awan yaitu 1/8 bagian langit. 6 menunjukkan kecepatan anginnya 6 knot atau 3 meter per second. Kemudian di sini 10256, 1 di sini menunjukkan kode untuk suhu udara. S yang 0 ini menunjukkan suhunya adalah positif dan 256 menunjukkan suhunya 25,6 derajat Celcius. Kemudian 20244, 2 di sini menunjukkan kode untuk suhu titik embun. 0 di sini menunjukkan bahwa suhunya positif dan 244 berarti suhu titik embunnya 24,4 derajat Celcius. Kemudian 40128, 4 di sini menunjukkan kode untuk tekanan udara di permukaan laut dan 0128 artinya tekanannya bernilai 1012,8 HPA. Kemudian 52010, 5 di sini menunjukkan kode untuk perubahan tekanan, 2 menunjukkan bahwa tekanannya naik terus selama 3 jam dan 010 menunjukkan perubahan tekanannya yaitu 1 HPA. Kemudian 333
menunjukkan bahwa kode setelah 333 merupakan kode tambahan. 60002, 6 di sini merupakan kode untuk curah hujan. 000 artinya curah hujannya adalah 0 atau tidak ada hujan. Kemudian 2 menunjukkan periode waktu observasi 12 jam. 7004 itu 7 menunjukkan kelompok present dan past weather. 00 menunjukkan clear skies atau langit cerah. Dan kosong ini berarti awan menutupi kurang dari setengah langit selama periode 6 jam. 4 menunjukkan cuaca berkabut atau haze tebal terjadi dalam 6 jam terakhir. Kemudian di sini terdapat gambar dari kode sinoptik dalam bentuk lambang yang digunakan pada peta cuaca sinoptik. Eh, Bentuk bulat dengan setengah lingkaran di sini menunjukkan tutupan awan 1/8 bagian. 128 menunjukkan bahwa tekanan permukaan yaitu 1012,8 HPA. Ini 256 menunjukkan suhunya 25,6 derajat Celcius. 80 menunjukkan visibilitas yang jarak pandangnya berarti 30 km. Kemudian 244 ini menunjukkan suhu titik embun 24,4 derajat. Kemudian lambang di sampingnya itu menunjukkan bahwa arah angin datang dari barat daya dengan kecepatan 6 knot. Kemudian garis 3 di sebelah kanan bawah menunjukkan bahwa cuaca masa lampau itu haze atau berkabut. Jadi bisa disimpulkan kondisi cuaca pada wilayah ini ketika dilakukan observasi. Bisa disimpulkan kondisi cuaca pada wilayah ini ketika observasi dilakukan, itu dia memiliki suhu udara 25,6 derajat Celcius dan titik embunnya 24,4 derajat Celcius, yang artinya cukup lembab, angin lemah 6 knot atau 3 meter per sekon dari arah barat daya, dan jarak pandangnya sangat baik hingga 30 kilometer, memiliki tutupan awan yang rendah 1/8 bagian, dengan awan yang relatif tinggi 1 hingga 1,5 kilometer, sehingga langit pada saat itu tampak hampir cerah, cukup cerah, dan tekanan permukaan lautnya sekitar 1012,8 HPA dan mengalami peningkatan secara bertahap sebesar 1 HPA selama 3 jam ke belakang, menunjukkan kondisi yang stabil dan membaik, dan juga tidak tercatat hujan dalam 12 jam ke belakang. Namun tercatat adanya haze atau kabut dalam periode 6 jam ke belakang. Jadi walau visibilitas bagus, namun sebelumnya terdapat penurunan visibilitas akibat haze atau kabut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.